Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah offline kita pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari bersyukur kepadanya atas segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari bermazmur bagi namanya yang kudus, sebab Dia Allah sumber kehidupan kita. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Hanya padamu ku percaya, amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran
berdiri bersama-sama. Mengatasi langit Kemuliaan-Mu, kebesaran Tuhan. Tuhan. Haleluya. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Kau yang mengatasi langit, Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. mengatasi Bumi, mari tinggikan namanya. Haleluya. Tinggikan dirimu, Kau yang berkuasa atas langit dan bumi. mengatasi langit, Haleluya. kebesaran-Mu Tuhan. mengatasi bumi, Kami tinggikan dirimu, mengatasi langit, biar kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, biar kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami tinggikan. Haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah Yesus. Kau yang berdaulat atas langit dan bumi. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Tiada bandingannya
nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar yang layak kami puja. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, Muliakan nama-Mu amin Yesus. Tuhan, Muliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu, beribadah bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kiranya hadirat-Mu turun atas setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami beroleh kemenangan, kami beroleh kekuatan yang baru, kami mendapatkan sukacita kemenangan bersama-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami bersukacita, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ada sukacita sama Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari berikan salam seperti ini saja, kanan kiri dengan senyuman manis di balik masker. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan namanya, kita nyanyikan pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, sebab kemurahannya begitu besar tiada terkira. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, sebab kemurahannya besar. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, sebab Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Dia yang menolong kita. Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus olehnya. Dialah Yesus Allah kita, amin. Jiwaku ditebus olehnya. Katakan bersama, namanya Yesus. Haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus. amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tiada nama lain. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, kita katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Namanya sungguh indah, nama Yesus. Sungguh perbuatannya tak terlukiskan dalam kehidupan kita, amin. Pemikiran Tuhan, caranya Tuhan, sungguh tak bisa terselamin oleh pemikiran kita. Sebab Dia Allah yang perkasa, yang tiada bandingannya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu berdiri kembali ya. Kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai. Tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu ya Tuhan. Terlukiskan perbuatanmu, tak
bandingannya, bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita dalam keadaan khawatir, mari kita melihat burung-burung di udara. Kita lihat bunga pagung di ladang yang selalu Tuhan pelihara, yang selalu Tuhan hiasi tanpa perlu mereka bekerja. Betapa luar biasanya kasih setia Tuhan, terlebih bagi kita anak-anaknya, terlebih bagi kita umat kesayangannya. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu ketika kita perlu, Dia dengar ketika minta dan berdoa. Terlebih lagi, Dia akan memberkati kita saat kita bersyukur. Pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya persilakan bagi yang bertugas melayani persembahan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya.
Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, amin, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberikan kita semua kasih karunia untuk menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber penghiburan kita. Mari cari wajahnya dan temukan kasihnya dalam hadirat Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih setia dalam hadirat-Mu. Kami mau dapati damai sejahtera di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua beban kami. Kami mau tanggalkan semua itu di kaki-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan. Engkaulah tempat penghiburan kami. Haleluya Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus, kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu, sebab Engkau bukan Tuhan yang jauh, yang jauh dariku. Mari panggil namanya. Ku panggil namamu, kami tahu Engkau mendengar kami Tuhan. Ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan, haleluya, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati, bagi hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus. Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, kami mau temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, amin, dariku. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami Tuhan. Ku panggil namamu, kami dengar jawab-Mu. Dengar jawab, Engkau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau mendengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah. Kau tempat penghiburan
penuh kasih dan sayang. Haleluya Yesus. Engkau yang selalu menghibur kami. Bagi setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menatap perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Katakan Kau sumber kekuatanku Tuhan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehingga kaki kami tidak menjadi lemah, tapi Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau yang memberikan kami kelegaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang memulihkan jiwa kami Tuhan. Kau yang beri kami hati yang baru, yang mengasihi-Mu. Yesus, kasih-Mu Tuhan memulihkan, kasih-Mu Tuhan barui hidup kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak berkesudahan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kami. Sekalipun kami belum melihat Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu Tuhan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, selalu mendatangkan kebaikan bagi kami, selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, biar kami memiliki hati seperti Maria yang dengan setia mendengarkan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah setiap kami Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Sebab firman-Mu penuh dengan janji-Mu Tuhan. Firman-Mu itu, janji-Mu itu Tuhan, yang selalu menguatkan kami, yang selalu menopang kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Untuk doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Tiba waktunya kami mengambil bagian yang terbaik. Duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Biar firman-Mu pada pagi hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan bahkan kalau menegur pun kami siap terima apa adanya. Karena firman-Mu bagaikan madu yang menyehatkan, bagaikan api yang menghancurkan setiap karat-karat dosa yang menempel dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan kita bisa kembali berkumpul. Selamat datang Kevin. Sudah lama ya. Ada saudara kita dari Bandung, saudara David, saudari Diana, selamat datang. Ada dari Jakarta, Okta, sama trio. Ya, hari ini mereka konsul tatap muka ya, sekali dan terakhir. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk doa-doa saudara yang membuat perjalanan kami minggu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, setelah dari Madiun 1 minggu yang lalu ya, dari hari Minggu sampai hari Rabu, kemudian Sabtunya saya terbang ke Makassar sampai hari Senin, Senin kemarin tiba di Bogor dengan selamat. Cuman ada satu hal yang memang membuat kadang-kadang hati itu bisa tertidur. Dari Makassar saya pulang hari Senin, pesawat jam 10 Wita. 10 itu di sini jam 9 ya. Kalau di sana jam 10, tiba-tiba reschedule. Jadi jam 9. Jam 9 itu dari bandara ke gereja itu hampir sekitar 35 menit. Jadi yang antar saya jam 7, jam 7 sudah jemput saya untuk berangkat ke bandara. Saya tahu hari itu adalah Lebaran pertama kan. Di Makassar tidak sama dengan di sini, semua jalan ditutup semua. Jadi nggak ada kendaraan yang bisa lewat. Saya udah hitung-hitung ini, kalau nggak bisa lolos, angus nih. Tiket saya sama istri 2 tiket itu, dan saya tahu tiket hari itu melonjak 3 kali lipat. Jadi kalau hangus saja hari itu bisa hampir sekitar 3,5 juta untuk sekali pulang saja. Gimana ini? Kita berdoa yang antar sudah cari jalur tikus, putar sana ditutup, putar di situ ditutup. Dan kita berhenti dulu aja ya. Kita berhenti tunggu mereka selesai. Kalau mereka selesai kita langsung jalan. Karena di depan itu udah jalan tol saudara menuju bandara. Kita lewat aja 10 menit udah jalan tol saudara. Tapi nggak bisa karena semua ditutup saudara. Oke, kita berhenti sebentar sambil ngobrol. Betul setengah lama, kita 7:30 lah ya, 7:30 mulai dibuka. Waduh. Puji Tuhan, saya mulai dibuka, jadi hati kami sudah bisa tenang dan bisa kembali melaju sehingga sampai di bandara ya limitnya nggak lama, cuman untungnya saya sudah check in dari internet, jadi nggak perlu antri nggak perlu, juga kita masuk langsung sampai Tuhan ya. Habis itu Selasa ya, Senin sampai sini Senin sore. Jadi Makassar Jakarta itu lebih pendek waktunya daripada Jakarta Bogor. Ya. Makassar Jakarta hanya 2 jam, Jakarta Bogor 6 jam. Bayangin saudara. Semua jalan penuh saudara. Jadi kita ini naik Damri sudah nggak bisa bergerak apa-apa. Jakarta Makassar 2 jam, Jakarta Bogor 6 jam. Seperti itu saudara ya. Jadi kalau saudara jalan-jalan atau bepergian jangan ambil waktu-waktu seperti itu karena semua macet total saudara ya. Dan puji Tuhan semuanya baik, semuanya sehat, dan saya juga bersyukur bisa bersama dengan keluarga kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apa. Pagi hari ini saya akan bicara mengenai jangan menyerah.
Jangan menyerah. Saudara, saya akan kasih satu foto, saudara. Siapa ini, saudara kenal? Seorang pria menggendong bayi sambil menarik becak. Ini kejadian nyata di India, saudara. Seorang bapak yang namanya Bablu Jataf. 15 tahun dia berumah tangga, belum dikaruniai anak. Tahun ke-16 Tuhan kasih, tapi sayang ketika ibunya melahirkan, anaknya selamat, ibunya enggak selamat. Meninggal ibunya. Bablu enggak punya saudara. Karena dia orang dikategorikan enggak punya, saudara. Jadi kalau orang enggak punya itu jarang orang deketin, saudara. Di mana-mana gitu. Enggak hanya di sono, di sini juga sama. Kalau saudara dianggap orang enggak punya, jarang orang deketin saudara. Betul? Tapi kalau saudara orang punya, sukses, berhasil, kaya raya, yang enggak kenal pun pura-pura kenal, pura-pura kerap, nyapa. Padahal enggak kenal. Itulah manusia. Bablu ini juga sama, saudara. Karena dia enggak punya apa-apa, hanya sepetak rumah yang dia kontrak. Enggak punya apa-apa kecuali becak-becak itu pun sewa, saudara. Ketika istrinya melahirkan, istrinya meninggal, anaknya selamat. Enggak ada teman yang mau membantu. Enggak ada saudara yang mau mendekat. Jadi dengan terpaksa dia gendong anaknya sambil dia menarik becak. Sekian lama. Tapi dia masih bisa hidup. Karena apa? Dia enggak mau menyerah dengan keadaan. Bayangin, saudara. Dia enggak mau menyerah dengan keadaan. Saudara bisa bayangkan narik becak sambil gendong anak. Dan puji Tuhannya si anak ini kuat, saudara, tubuhnya, badannya kuat. Dengan panas terik matahari India yang begitu rupa, tetapi anak ini juga enggak sakit. Itu berkat Tuhan, saudara. Jadi kalau kita menghadapi situasi sesulit apapun, modal pertama adalah jangan menyerah, saudara. Ya. Kalau saudara menyerah, selesai sudah semuanya. Ya. Kenapa dia bisa bertahan sekian lama? Sementara orang lain yang pergumulan hidupnya tidak seberat dia. Ada yang bunuh diri, ada yang sudah enggak karu-karuan, ada yang gila. Tapi kuncinya satu, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kalau kita menyerah, selesai sudah. Ya. Tapi kalau kita enggak menyerah, maka masih ada harapan. Saya akan baca beberapa ayat, saudara. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai ayat 12. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Sebuah kisah nyata, mestinya ada banyak alasan untuk menyerah, tetapi tidak demikian. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa.
Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikannya bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. "Bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sambar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah-Mu ini, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggi di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyeberang, yang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saudaraku, Yosafat bersama dengan penduduk Yerusalem sedang menghadapi situasi yang gawat. Karena Bani Amon dan Moab, mereka bersepakat untuk menyerang Israel. Sebuah tentara yang besar, saudaraku, yang tidak terhitung banyaknya. Mereka sedang bergerak maju untuk melumpuhkan Yerusalem, untuk menghancurkan semangat orang-orang Yehuda. Supaya apa? Supaya mereka takluk di bawah Amon dan Moab. Nah, saudaraku, ini masalah yang enggak kecil, saudaraku. Sekian lama Yosafat menghadapi situasi yang aman. Tiba-tiba datang Moab, Amon bersekutu untuk menghancurkan Yehuda atau Yerusalem. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka berkata kepada Tuhan, "Lihatlah, mereka sedang datang untuk menggempur kami." Dalam situasi seperti ini, saudara, apa yang saudara dengar menentukan keputusan yang saudara ambil. Ingat nih, apa yang saudara dan saya dengar itu menentukan keputusan yang kita akan ambil. Sepanjang hari, saudara mendengar kabar apa? Dari televisi, dari berita-berita, atau dari perguncingan teman-teman kita sekitar. Berapa banyak yang saudara dengar yang positif dan yang negatif. Itu akan menentukan keputusan yang akan saudara ambil. Jadi kalau kita selalu mendengar hal-hal dari luar, dan apa yang kita dengar dari luar itu mayoritas, hampir semuanya saudaraku, tidak memberikan semangat, tidak memberikan pengharapan, justru melemahkan, maka keputusan yang saudara dan saya ambil itu tidak jauh dari situ. Enggak jauh. Tetapi jika kita mau merelakan hati dan waktu kita untuk mendengar suara Tuhan, apakah itu membaca firman Tuhan, apakah itu mendengar khotbah-khotbah, siaran-siaran Kristiani, itu pula yang akan mempengaruhi keputusan yang saudara ambil. Jadi saudara tinggal pilih nih. Pilih mendengar dari luar yang seringkali membuat hati kita was-was, takut, khawatir, atau kita mau mendengar firman Tuhan yang akan membuat kita teduh dan memberikan pengharapan.
Karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ternyata Yosafat ketika mendengar laporan ada orang-orang Moab dan Amon datang siap menggempur kita, kumpulkan itu semua orang Israel. Mereka datang mencari Tuhan dan berpuasa. Nah ini saudara, Yosafat tidak menyerah, tapi dia berserah kepada Tuhan. Menyerah sama berserah itu beda. Kalau menyerah itu ya sudah nggak berbuat apa-apa. Kalau menyerah itu ya sudah terima aja apa adanya. Itu menyerah. Tidak berbuat sesuatu, terima nasib. Bisa saja Yosafat berkata, wah kita nggak bisa menang ini. Tentara kita sedikit, tentara mereka begitu banyak. Ya sudahlah, terima saja apa adanya. Itu menyerah. Saudara. Kalau saudara menghadapi persoalan pergumulan hidup, tinggal dua kemungkinan saudara berserah atau menyerah, hanya itu aja. Kalau saudara berserah, ya sudah ngapain lagi, terima aja apa adanya. Lalu kita nggak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berserah, seperti Yosafat, dia kumpulkan seluruh orang Israel, diajak mencari Tuhan dan berpuasa. Itu berserah. Orang Kristen, anak Tuhan sekalipun, dia tidak akan bebas dari masalah. Ini ada beberapa remaja kita yang mau dibaptis. Saya selalu berikan pelajaran yang utuh. Saya tidak mau ambil sepotong supaya mereka senang. Ikut Tuhan, semuanya beres. Ikut Tuhan, indah. Ikut Tuhan, diberkati berlimpah. Saya nggak mau ngajar yang setengah itu. Yang setengahnya juga saya harus ambil. Ikut Tuhan itu harus utuh. Kalau terima Tuhan gratis, hidup dalam Tuhan itu bayar harga. Ya, terima Yesus gratis, saudara dibaptis nggak pakai biaya apa-apa. Ya, terima akte nggak pakai biaya apa-apa, gratis cuma-cuma, terima Yesus cuma-cuma, tinggal terima Tuhan, berserah, bertobat, terima Yesus cuma-cuma. Nggak ada syarat-syarat yang lain. Tapi ketika kita mau hidup dalam Tuhan, kita harus bayar harga. Bayar harga apa? Manusia kita itu manusia daging yang lemah dan seringkali kalah gagal. Berapa banyak orang yang sudah berjanji, saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh mulai tahun depan. Nggak kelar-kelar, nggak kesampaian juga. Orang berjanji mulai minggu depan saya akan baca Alkitab secara teratur. Nggak kesampaian juga. Mulai besok saya akan berdoa bersama-sama dengan keluarga saya. Enggak kesampaian juga. Itulah daging, saudaraku. Dan saudara harus bayar harga. Ikut Tuhan itu bayar harga. Terima Tuhan cuma-cuma. Ikut Tuhan bayar harga, saudaraku. Ya. Enggak selalu semuanya lancar. Enggak selalu semuanya mulus. Bukan berarti kalau kita sudah ikut Tuhan lalu enggak ada masalah yang datang berkata enggak. Justru ketika saudara naik masalah akan semakin terasa kencangnya saudara. Seperti pohon bukan? Semakin tinggi pohon itu semakin terasa angin yang menerpa begitu keras. Tapi semakin pendek pohon itu semakin enggak kerasa ada angin yang menerpa. Sekarang tinggal pilih saudara. Kalau saudara ingin jadi orang sukses, jadi orang berhasil, saudara siap-siap, anginnya kenceng tuh. Ya. Masalahnya Pak Jokowi sama masalah saya beda. Dia digempur kiri kanan atas belakang. Yang dilakukan baik pun akan dikatakan gak baik juga bisa. Kalau dia tinggi. Tapi kalau saya gak terlalu kenceng anginnya saudaraku dibanding Pak Jokowi bukan? Sama loh saudaraku. Semakin saudara sukses, semakin saudara naik ke puncak, semakin saudara merasakan betapa angin goncangan itu keras. Tapi kalau nggak mau gitu ya biasa-biasa aja deh ya. Asal bisa makan cukup, selesai lah.
Boleh-boleh aja, itu pilihan saudara, saudaraku. Nggak mau menghadapi resiko, nggak mau menghadapi angin, boleh-boleh saja. Aman. Anginnya hanya sepoi-sepoi saja. Nggak sekencang ketika pohon itu tinggi. Ketika Yosafat menghadapi masalah yang begitu rumit dan besar, yang pertama, dia tidak menyerah. Seperti Bablu tadi, nggak menyerah. Sekalipun susah dia harus gendong anak kecil, kemana-mana dia bawa becak, panas, hujan, tapi dia lakukan. Ketika saudara dan saya dalam pergumulan, yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap lakukan yang bisa saudara lakukan. Kalau tidak menyerah itu apa artinya? Ya kita masih bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan sementara pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Yosafat kumpulkan itu seluruh orang Israel mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan nggak cukup, tambahin puasa, saudara. Puasa itu tidak menggeser jam makan loh, enggak. Kalau hanya menggeser jam makan itu namanya bukan puasa itu. Biasa makan jam 6, sekarang makan jam 6 pagi. Biasa makan jam 6 sore, sekarang makan jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu hanya geser makan. Tapi di dalam saudara berpuasa, tidak makan, tidak minum, saudara semakin bergumul dengan Tuhan secara pribadi. Apa persoalan saudara? Jangan menyerah. Itu yang pertama. Ada saudara mungkin yang sudah mulai mau menyerah hari-hari ini. Kok masalahnya enggak selesai-selesai ya? Yang satu belum selesai, satu muncul lagi. Yang satu baru selesai, yang satu muncul lagi. Ada orang-orang yang sudah mulai, kekuatannya sudah mulai habis. Ada orang-orang yang sudah mulai siap-siap berkata, selamat tinggal Tuhan. Aku sudah mengikuti apa maumu, beribadah sudah, berdoa sudah, baca Alkitab sudah, tetapi masalahku tetap belum selesai. Kalau saudara masih menghadapi persoalan seperti itu, sudah lakukan apa yang Tuhan mau, tetap lakukan saja. Justru di situ saudara akan melihat di balik masalah itu ada berkat yang tersembunyi yang Tuhan siapkan. Tersembunyi loh saudara. Ada berkat tersembunyi yang Tuhan siapkan untuk Tuhan berikan pada waktunya. Dan itu nggak bisa kita lihat. Nggak bisa kita lihat saudara. Yang penting jangan menyerah. Yang kedua, mukjizat itu masih ada. Percaya? Mukjizat masih ada. Dan yang namanya mukjizat itu di luar pikiran, di luar akal. Siapa yang nyangka Amon dan Moab tiba-tiba bunuh-bunuhan sendiri? Saudara baca itu ayat-ayat selanjutnya ya. Ketika Yosafat bersama seluruh Israel sudah berdoa, sudah mencari Tuhan, sudah melakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan, sudah mereka lakukan semuanya. Dan mereka percaya Tuhan tidak tinggal diam. Saya bacakan ayat selanjutnya, saudaraku, supaya kita tahu nih ayat 12. Atau ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapat mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu
Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah, lalu mereka mengikuti apa maunya Tuhan. Mereka mendengar, kamu gak perlu berperang, kamu diam saja di situ. Nah, kan aneh ini perintah yang aneh. Ada musuh mau menyerang, lalu Tuhan bicara, kamu turun dari gunung. Kamu gak usah menyerang mereka, kamu gak usah berperang, kamu diam berdiri di situ. Karena aku yang berperang ganti kamu. Antara bingung mau nuruti atau tidak, itu sama-sama kuat. Disuruh berhadapan-hadapan dengan musuh yang kuat, lalu disuruh diam saja. Mati konyol bisa. Tapi mereka percaya mujizat masih ada. Lalu kalau saudara baca ayat-ayat seterusnya, di situ terjadi Moab dan Ammon saling bunuh satu sama yang lain. Mereka habis semuanya dan tinggal orang-orang Yehuda. Enggak berperang, betul saudaraku. Mereka enggak berperang, tapi mereka menang dalam peperangan itu. Mujizat masih ada, saudaraku. Kalau saudara percaya mujizat masih ada, ikuti maunya Tuhan. Tuhan akan bilang, kamu turun dari pegunungan itu, kamu turun, kamu nggak usah berperang, kamu diam saja. Mujizat itu tidak terpikirkan dengan pikiran kita, datangnya mendadak dan tiba-tiba. Terserah Tuhan mau pakai siapa, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya bahwa Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Waktu si anak saya Abel lunglai beberapa minggu yang lalu, ya saya bisa ceritakan nafasnya malam itu sudah terengah-engah, begitu pendek, saudara. Itu anak kalau sakit nggak pernah mau ngomong. Kamu sakit ya diam saja. Tapi kelihatan usahanya dia untuk mempertahankan hidupnya begitu keras. Saya ajak tidur, saya dekap dia, tunggu pagi ya dek. Tambah semakin memasuki hari pagi, semakin gak kuat dia. Tapi gak ngomong. Lalu saya bawa cepat-cepat ke rumah sakit, langsung di ICU. Saturasinya hanya 50. Itu udah gawat betul. Lemes dia. Itu kan pas Jumat Agung. Jumat. Jadi Kamis malam dia sakit. Dari jam 9 malam sampai saya minta tunggu ya dek sampai pagi. Sekitar jam 3:30 sudah nggak kuat dia. Saya bawa ke rumah sakit dan ternyata betul sudah habis tenaganya. Tapi saya nggak menyerah, istri saya juga nggak menyerah. Kalau menyerah ya sudah, terima nasib. Nah, kita bawa ke sono. Akhirnya dokter tangani, saturasinya kemudian mulai naik. Detak nadinya yang begitu cepat kemudian mulai teratur lagi. Fokus sama janji Tuhan. Tapi juga kita harus tetap berusaha. Jangan menyerah, mujizat masih ada. Habis itu kan saya langsung pergi, saudaraku, ke Madiun. Awalnya saya akan berangkat sama istri saya kan.
Tapi karena ini baru sembuh dan nasihat beberapa jemaat, udah ibunya jangan, oke ibunya jangan. Tapi yang kemarin Makassar kan karena tiket sudah dibeli jauh-jauh hari dan mahal. Dan ini juga penting sekali, saudara. Makanya kami mengambil waktu nggak lama-lama di Makassar. Satu berangkat, Senin pulang. Mereka berkata kok cepet-cepet amat. Ya kalau jalan-jalan sih maunya lama-lama, tapi ini kan nggak jalan-jalan, ini pelayanan, saya bilang gitu. Dan puji Tuhan selama kami tinggal dia sehat-sehat saja, saudara. Puji Tuhan. Masih ada mujizat. Makanya jangan menyerah, saudara. Seberat apapun pergumulan hidup saudara, seberat apapun beban hidup saudara, jangan menyerah karena mujizat masih ada. Maka kita tenang, saudara. Kita tenang. Ketika kita menghadapi persoalan, apa yang dilakukan? Cari Tuhan. Bukan cari yang lain-lain, cari Tuhan dulu. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan dan percayai omongan Tuhan. Lewat Alkitab ini, lewat firman Tuhan ini. Dia bicara apa? Percaya itu. Kalau suruh turun, turun. Kalau suruh naik, naik. Kalau suruh berhenti, berhenti. Kalau suruh jalan, jalan. Kalau itu kita lakukan, maka mujizat siap untuk kita terima. Indah bukan hidup ini? Indah. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Tinggal kita meresponi masalah itu, menyikapi dengan benar atau tidak. Semua orang juga menghadapi kok, saudara. COVID-19 ini kan hancur-hancuran, menghancurkan banyak orang, ekonomi hancur, ada rumah tangga juga hancur, ya. Gara-gara COVID ini, saudara, ada banyak rumah tangga yang hancur juga. Gereja juga banyak yang tutup. Tapi apakah Tuhan tutup mata? Enggak juga. Tuhan tidak pernah tutup mata bagi setiap umat yang tidak pernah mau menyerah. Tuhan tidak pernah tutup mata bagi gereja yang tidak menyerah. Terus harus berjalan. Fokus sama janji Tuhan, karena mujizat masih ada. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Bagi setiap kami yang menunggu pertolongan Tuhan, jangan biarkan lutut kami goyah. Jangan biarkan tangan kami mulai turun. Jangan biarkan harapan kami mulai putus. Tapi kuatkan lutut kami agar tetap berdiri tegak. Biar tangan kami boleh tetap terangkat mohon pertolongan Tuhan. Dan kami akan fokus dengan janji Tuhan. Karena kami tahu di balik semua pergumulan persoalan yang kami hadapi, dunia berkata sudah tamat kita. Tapi firman Tuhan berkata masih ada mujizat buat saudara dan saya. Teruslah berharap kepada Tuhan sampai Tuhan tolong saudara dan saya. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh menikmati jamuan Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati apa yang kami rindukan dan kami butuhkan, Tuhan yang akan memenuhi dengan segala kemurahan dan kekayaan Tuhan. Karena kami tahu kerinduan Tuhan dan kesukaan Tuhan dalam memberkati kami semuanya. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa berkat. Dan untuk hari-hari selanjutnya Tuhan terus pimpin, Tuhan bimbing kami, Tuhan sertai dan Tuhan tuntun kami. Supaya langkah-langkah kami boleh semakin baik dan benar di mata Tuhan. Bagi setiap kami yang menghadapi pergumulan, Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus berharap kepada Tuhan. Tidak akan kami menyerah dan kami tetap percaya mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memperhitungkan apa yang sudah mereka kerjakan dan lakukan, dan Tuhan disenangkan. Sekarang jemaat yang kukasihi, mari kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin.
kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ambil saat teduh sejenak sebelum saudara meninggalkan ruangan ini.